Shalom, Bapak Ibu yang ada di rumah, apa kabar hari ini? Puji Tuhan, kita akan sama-sama memulai komsel online kita. Siapkan tubuh jiwa roh kita, siapkan hati kita, pikiran kita, berfokus kepada Tuhan. Sama-sama kita angkat pujian yang sudah kita hafal bersama. Bapa, Engkau sungguh baik. Dengan segenap hati katakan kepada Tuhan malam hari ini, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu ucapan syukur kita kepada Tuhan.
pujian ini, aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Katakan lagi, aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Benar Tuhan, kerinduan kami hanya untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Malam hari ini Tuhan, kami berkumpul dalam komsel online Tuhan. Kami rindu lagi bersekutu dengan Engkau Tuhan, menikmati hadirat-Mu, menikmati firman-Mu Tuhan. Berkati setiap umat-umat-Mu Tuhan yang ada di rumah. Biarlah walaupun kami berjauhan Tuhan, tapi kami terus menikmati hubungan kami dengan Tuhan. Kami tetap dapat menikmati hadirat-Mu Tuhan dalam komsel kami. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami mau dengar kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan. Berbicara dalam hati kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Kau yang terlebih mengerti apa yang menjadi kebutuhan kami Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bagaimana kabar kita saudaraku? Saya yakin dan percaya kita tetap ada dalam kondisi yang baik. Bersyukur kepada Tuhan, kita dalam kondisi yang sehat. Kalau kita ada sampai hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Semua karena kebaikan Tuhan. Bukan kuat dan gagah kita, tapi karena kebaikan Tuhan. Saudaraku, sharing firman Tuhan pada saat malam hari ini
ketika pandemi corona ini terjadi, banyak perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Banyak hal-hal yang dalam keseharian kita rasa banyak sekali perubahannya. Cara kita bertemu orang itu sudah berubah. Kita sadar atau tidak, itu berubah. Ketika kita bertemu satu dengan yang lain, tidak bisa lagi berjabat tangan. Betul Bapak Ibu? Tidak bisa lagi bersentuhan secara fisik. Kita bertemu, berpelukan, berjabat tangan yang mungkin dulu biasa kita lakukan. Tetapi sekarang kondisinya berbeda. Kemudian cara kita berada di tempat umum itu pun berbeda. Dulu mungkin kita bisa berkumpul, katakanlah kita berbelanja di suatu tempat. Kita berdekatan, kita berkumpul, kita berbicara, kita ngobrol. Tapi sekarang kita diharuskan untuk menjaga jarak. Satu hal yang sangat berbeda. Ketika kita ada di sebuah tempat umum, kita tidak bisa lagi berdekatan. Harus menjaga jarak. Mungkin dengan rasa was-was, mungkin dengan rasa khawatir. Apakah orang yang ada di sebelah saya ini sehat atau tidak, kita tidak tahu. Apakah orang yang ada di depan saya atau paling tidak di sekitar saya ini sehat atau tidak, kita pun tidak tahu. Dengan kondisi yang was-was, mungkin khawatir dengan situasi yang terjadi. Kemudian, yang paling berpengaruh dalam kehidupan kita adalah cara beribadah. Sangat jauh berbeda. Kita tidak bisa datang ke tempat ibadah. Kita tidak bisa beribadah bersama-sama. Kita melakukan ibadah seperti ini. Jarak jauh. Kita melakukan ibadah secara online. Kita tidak bisa berkumpul bersama-sama dengan saudara seiman, tidak bisa berdoa bersama-sama, tidak bisa memuji bersama-sama, bersekutu bersama-sama. Kita melakukannya secara jarak jauh. Bapak Ibu, puji Tuhan, kami bersama komunitas pendoa yang ada dan beberapa komunitas pemuji yang ada, kami melakukan doa jarak jauh setiap malam. Awal-awal kami melakukan mungkin canggung, tetapi kami terus melakukannya sampai itu merupakan sebuah kebutuhan. Puji Tuhan, kami dikuatkan oleh teman-teman seiman, rekan-rekan seiman sesama jemaat, saling menguatkan, saling mendoakan. Setiap malam kami berkumpul. Tidak lama, sekitar 10-15 menit kita berdoa, kita berkumpul secara online. Karena tidak bisa bertemu, melihat wajahnya dari jarak jauh. Saudaraku, dengan melihat, dengan merasakan, dan dengan mengalami perubahan-perubahan seperti ini, mungkin kita merasakan sesuatu hal. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah ini sebuah masalah besar dalam hidup kita? Apakah ini sebuah masalah yang sangat besar dalam hidup kita? Atau kita sebagai manusia bisa menekan masalah ini? Contohnya seperti ini. Saya sebagai ibu rumah tangga, dan mungkin dialami juga oleh banyak ibu-ibu yang lain yang ada di rumah, yang harus menyiapkan menu-menu terbaik bagi keluarga yang ada di rumah. Kita terbiasa bukan menyiapkan makanan, menyiapkan sesuatu yang bisa dimakan, bisa dinikmati oleh orang-orang yang ada di rumah, oleh anak kita, oleh suami kita. Mungkin Bapak Ibu, biasanya kita menyiapkan segala sesuatunya itu bermacam-macam. Betul?
Mungkin kita menyiapkan sayurnya, kita menyiapkan lauk pauknya, kita menyiapkan sambalnya. Mungkin ditambah kita menyiapkan kerupuknya, betul? Mungkin juga kita menyiapkan camilan-camilan yang tersedia di rumah. Semuanya tersedia lengkap. 4 sehat, 5 sempurna, mungkin lebih banyak tersedia di rumah kita. Tetapi, ketika kita ada dalam kondisi seperti ini, mungkin ada yang berubah. Yang tadinya berbagai-bagai macam, dan sekarang dengan situasi seperti ini tidak lagi bermacam-macam. Mungkin hanya satu macam, atau puji Tuhan bisa 2 atau 3 macam. Dan pertanyaannya adalah, apakah yang kita sajikan dalam satu macam tadi menjadi masalah yang begitu besar? Ataukah kita menghadapinya masih bisa kita bersyukur, terima kasih Tuhan, masih ada yang saya nikmati hari ini. Terima kasih Tuhan, masih ada yang bisa saya makan hari ini. Terima kasih Tuhan, masih ada yang saya bisa sajikan buat keluarga. Kita ada di mana? Masalah besarkah? Atau kita bisa menekan masalah itu? Contoh lagi. Dengan pekerjaan dan mata pencaharian kita yang mungkin sedikit terganggu dengan pandemi corona ini. Sebelumnya, kita adalah orang yang sangat aktif mungkin. Kita bisa bekerja leluasa, kita bisa membuka usaha kita leluasa, tidak ada jam-jam dibatasi. Tetapi sekarang, situasi berbeda. Semua berbeda. Ada jam-jam pembatasan. Tidak bisa melakukan ini, tidak bisa melakukan itu. Bapak Ibu, apakah hal-hal tadi merupakan masalah yang sangat besar? Ataukah kita bisa menekan masalah itu dengan puji Tuhan? Puji Tuhan. Apapun yang terjadi, puji Tuhan. Kita ada di mana? Yang ketiga, mungkin bagi sebagian anak muda, sekarang terbatas untuk tidak bisa, katakanlah, nongkrong, atau mungkin jalan-jalan ke mall, sekedar jalan-jalan, hangout dengan teman-temannya, dan sekarang tidak bisa. Semua kita ada di rumah. Tidak bisa jalan-jalan, tidak bisa keluar rumah, apalagi ke tempat yang seperti mall, pusat-pusat perbelanjaan, tidak bisa. Kembali lagi ke pertanyaan. Apakah itu masalah yang sangat besar? Atau dalam segala situasi kondisi, kita masih bisa berkata, puji Tuhan, puji Tuhan. Bapak Ibu, hal-hal tadi yang sudah saya ceritakan, seringkali membuat kita khawatir, bukan? Seolah-olah situasi sekarang membuat kita ke kanan salah, ke kiri salah, kita begini salah, kita begitu salah. Bapak Ibu, mari sama-sama kita lihat kebenaran firman Tuhan. Matius 6, siapkan Alkitab kita? Matius 6 ayat 25. Matius 6 ayat 25, firman Tuhan. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum,
Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Jelas firman Tuhan katakan kepada kita malam hari ini, jangan khawatir. Amin. Tidak perlu khawatir. Tidak ada gunanya kita khawatir. Amin. Bapak Ibu yang ada di rumah bisa berkata kepada seluruh anggota keluarga di rumah yang ada, bisa tepuk pundak sambil senyum katakan, Pak, Mak, tidak usah khawatir. Haleluya. Katakan Bapak Ibu. Katakan dengan iman. Katakan dengan penuh keyakinan kepada Tuhan. Jangan khawatir. Gak ada gunanya kita khawatir. Haleluya. Puji Tuhan. Mazmur 119 ayat 105. Firman Tuhan yang biasa kita baca. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Dikatakan pelita Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bisa mencari gambar-gambar pelita pada zaman Perjanjian Lama, tidak seterang lampu sorot. Betul. Cahayanya kecil sekali. Yang ingin Tuhan sampaikan melalui firman Tuhan dalam hidup kita adalah menjalani keseharian seperti situasi seperti sekarang, apalagi pandemi seperti sekarang, pegang pelita Tuhan. Artinya Tuhan menyertai hidup kita selangkah demi selangkah. Amin. Sedikit demi sedikit, tapi yakin dan percaya Tuhan akan tolong terus. Sudah berapa lama kita ada di rumah? Terakhir anak saya sekolah 16 Maret. Sudah 2 bulan. Tidak kemana-mana. Tapi sampai hari ini, Tuhan pelihara hidup kita kan? Tuhan tetap menjaga hidup kita, amin. Firman Tuhan katakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Bapak Ibu yakinlah, berjalan bersama dengan Tuhan, mungkin kita nggak bisa lihat berapa jarak di depan, jauh jarak ke depan, kita nggak bisa lihat. Tuhan berkata seperti pelita. Tetapi dengan iman kita yakini, pelitanya Tuhan menyertai saya hari ini, menyertai saya besok. Kalau kita bisa lewati satu hari, berkata kepada Tuhan, puji Tuhan, hari ini bisa terlewati lagi. Besok katakan lagi, puji Tuhan. Tidak terasa 1 minggu bisa kita lewati. Amin. Puji Tuhan. Ketika khawatir itu melanda Bapak Ibu, ketika rasa gelisah mungkin melanda hidup kita, cepat kembali kepada firman Tuhan. Cepat tekuk lutut kita untuk mencari wajah Tuhan, mencari kekuatan Tuhan. Kita nggak punya kekuatan lain. Haleluya. Ada satu pujian lama Bapak Ibu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita nyanyikan pujian ini sama-sama. Haleluya. Katakan firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Katakan lagi firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang, waktuku bimbang,
sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, nyata bagi kakiku, terang bagi jalanku. Katakan lagi dengan iman, firman-Mu, firman-Mu, nyata bagi kakiku, terang bagi jalanku. Katakan waktuku bimbang, waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Katakan terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Mari bersyukur kepada Tuhan. Akan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kami percaya kuasa-Mu ada dalam hidup kami. Kami percaya firman-Mu berkuasa atas hidup kami, Tuhan. Di tengah kondisi situasi yang sulit, di tengah semuanya sudah berubah, semua kebiasaan sudah berubah, semua yang biasa kami lakukan sehari-hari semuanya sudah berubah, sudah tidak sama lagi. Tapi firman-Mu tidak pernah berubah Tuhan, tetap menolong kami. Firman-Mu terus membimbing hidup kami. Kami berdoa Tuhan, buat kami, keluarga yang dalam Tuhan, rumah tangga, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kau terus mencukupi, Kau terus memelihara, Kau terus mengadakan apa yang kami perlu. Kami tidak tahu hari esok apa yang terjadi, kami nggak tahu ke depan apa yang terjadi. Kami tidak bisa mengira-ngira apapun Tuhan, karena sungguh semua dalam kedaulatan Tuhan. Yang kami tahu, Tuhan pasti menolong kami. Apapun yang terjadi, Tuhan memelihara hidup kami. Kami berdoa, bila firman Tuhan malam hari menguatkan kami semua. Firman-Mu benar-benar membimbing kami semua, sehingga kami tidak khawatir apapun juga. Tidak khawatir akan apapun juga Tuhan. Engkau akan pelihara kami, Engkau akan terus memberkati kami dan menjagai kami. Terima kasih buat renungan dan komunitas sel kami malam hari ini. Kiranya kami terus saling mendoakan satu dengan yang lain. Kiranya kami saling mensupport satu dengan yang lain Tuhan. Kami peduli satu dengan yang lain. Sebab itu kami ada berkumpul malam hari ini Tuhan. Kami mau saling mendoakan, kami mau saling mensupport. Mungkin ada yang lemah, yang kuat menguatkan, yang lemah dikuatkan oleh yang kuat. Dan kami percaya Tuhan, Engkau memberkati kami dengan kekuatan, berkati kami dengan pengharapan, dengan iman. Terima kasih Tuhan Yesus buat renungan firman pada komunitas sel kami pada malam hari ini. Kami terus bawa hidup kami dalam tangan Tuhan, yang kami tahu Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus
Mungkin sebentar kami akan share satu dengan yang lain. Setelah acara online ini, Tuhan kami percaya Engkau ada terus melingkupi kami, menuntun kami, Roh Kudus terus membawa kami, memberi pencerahan bagi kami, memberi kekuatan bagi kami. Terima kasih, berkati kami semua Tuhan, dan kami percaya Tuhan ada bersama dengan keluarga kami, dengan saudara-saudara kami, dengan kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, biarlah komsel kita malam hari ini jadi komsel yang diberkati Tuhan. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Sampai ketemu lagi di komsel kita berikutnya. Haleluya. Tetap semangat, Tuhan memberkati.